Laporan praktikum morfologi dan anatomi daun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 2502071. Dosen pengampu Salmiyati, MPD, PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang praktikum. Latar belakang morfologi daun merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang berperan penting dalam menunjang proses fisiologi seperti fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun memiliki struktur yang khas berupa helaian pipi yang maksimalkan penerapan cahaya matahari untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis. Keberadaan daun sebagai tempat utama fotosintesis menjadikan organ ini sangat penting dalam kelangsungan hidup tumbuhan serta penyediaan oksigen bagi makhluk hidup lain. Tujuan praktikum 1. Mengamati morfologi daun, bentuk helaian, ujung tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. 2. Mengamati atau anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, stomata, serta berkas pengangkut xilem dan floem. 3. Membandingkan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat 1. Mikroskop, kaca objek, kaca penutup, tisu, pisau cutter, pinset, pipet tetes, pensil, dan buku gambar. Bahan praktikum 1. Daun kacang panjang, daun mangga, daun lamtoro, daun jagung, sawit, aquades, safranin, dan vastragin. Cara kerja praktikum. A. Pengamatan morfologi daun. 1. Ambil daun monokotil atau sawit dan jagung dan dikotil lamtoro kacang panjang mangga. 2. Amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun atau menyirip atau sejajar, dan letak daun pada batang. 3. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. B. Pengamatan anatomi daun atau irisan melintang. 1. Buat irisan melintang tipis pada daun monokotil dan dikotil menggunakan silet atau cutter. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi aqua. 3. Tambahkan larutan safranin, bilas dengan aqua. Tambahkan vaseline untuk kontras warna, tutup dengan kaca penutup. Dan 5. Amati preparat di bawah mikroskop dari pembesaran kecil ke besar. Hasil praktikum. Hasil morfologi daun kacang panjang adalah daun majemuk yang terdiri dari 3 helai dengan bentuk lonjong, berseling, dan hampir segitiga. Daun ini memiliki tepi rata, pangkal membulat, ujung lancip, dan tulang daun menyirip. Tangkai daun silindris dan panjang daunnya sekitar 9-13 cm. Hasil morfologi daun mangga meliputi ciri-ciri fisiknya seperti daun tunggal, berselang-seling dengan tulang daun menyirip, berbentuk lonjong atau jarum meruncing, dan memiliki tangkai daun. Daun muda berwarna kemerahan atau oranye merah dan akan berubah menjadi hijau tua mengkilap di permukaan atas saat dewasa, dengan permukaan bawah hijau muda atau kekuningan. Tepi daunnya terkadang bergelombang dan permukaannya halus. Hasil dari morfologi daun jagung adalah struktur daun yang berbentuk pita memanjang, tulang daun sejajar dan terdiri dari 3 bagian utama, pelepah, helai daun, dan ligula. Daun ini tersusun berselang-seling di sepanjang batang dan warnanya berubah seiring dengan tingkat kematangan tanaman, atau hijau muda saat muda, hijau tua saat dewasa, dan kuning saat tua. Hasil morfologi daun lamtoro adalah daunnya termasuk jenis majemuk menyirip rangkap 2, memiliki sirip 4-8 pasang dengan 11-22 anak daun di setiap sirip, dan berwarna hijau. Daun ini kaya akan nutrisi seperti protein, serat, dan kalsium, serta senyawa bioaktif seperti saponin, stanin, alkaloid, dan flavonid. Morfologi daun sawit menunjukkan bahwa daunnya merupakan daun majemuk bersirip genap dengan tulang sejajar. Setiap pelepah dapat memiliki antara 250 hingga 400 helai anak daun, dengan panjang pelepah bisa mencapai lebih dari 7,5 hingga 9 meter. Bentuk anak daunnya memanjang dengan satu tulang daun utama dan memiliki helaian yang agak tajam kedua sisinya. Hasil anatomi daun mangga menunjukkan struktur
dorsiventral dengan jaringan palisade di sisi atas dan jaringan spons di bawahnya. Lapisan epidermis atas biasanya lebih tebal dan kutikula atasnya lebih tebal dari kutikula bawah. Daun mangga juga memiliki stomata yang sebagian besar terdapat di epidermis bawah. Hasil anatomi daun jagung adalah struktur jaringan dan sel-selnya yang meliputi epidermis atas dan bawah. Mesofil yang tidak terdiferensiasi, berkas pengangkut atau xilem dan floem, sel kipas dan stomata atau terutama di permukaan bawah. Ciri khasnya adalah susunan tulang daun sejajar dan unifasial yang merupakan adaptasi untuk menangkap cahaya dan mengatasi kekeringan. Hasil dari anatomi daun kacang panjang mencakup struktur jaringan seperti epidermis, korteks, dan mesofil, serta morfologi luar seperti daun majemuk tersusun atas 3 helai daun lonjong, berujung runcing, dan bertulang nyarip. Daun ini memiliki kandungan nutrisi dan senyawa seperti saponin dan polifenol yang bermanfaat secara Pembahasan mengenai morfologi dan anatomi daun mencakup struktur luar dan dalam yang memungkinkan daun menjalankan fungsi utamanya seperti fotosintesis, pertukaran gas, dan transpirasi. Bentuk, ukuran, dan struktur mikroskopis daun dapat bervariasi tergantung pada adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan di tempatnya tumbuh. Keragaman morfologi daun dapat digunakan untuk identifikasi dan klasifikasi tumbuhan. Rangkuman morfologi daun adalah studi tentang bentuk luar daun yang meliputi bentuk pangkal, ujung, tepi, pertulangan, dan warna. Anatomi daun mempelajari struktur yang terdiri dari 3 sistem jaringan utama: epidermis atau pelindung, mesofil atau palisade, dan spona yang melakukan fotosintesis, dan berkas pengangkut atau xilem dan floem yang mengangkut air serta hasil fotosintesis. Sekian, terima kasih.